Iya, adik-adik sekalian, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi yang indah ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala penyertaannya dalam kehidupan kita. Nyata, meskipun kita tidak dapat berkumpul di gereja bersama untuk beribadah, tetapi kita masih bisa beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Nah, melandasi ibadah online kita pada pagi hari ini, kita akan belajar bersama dari kebenaran akan firman Tuhan yang terdapat dalam Injil Yohanes 15, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 15, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Adik-adik remaja akan membacakannya secara pribadi di rumah kalian masing-masing. Dan adapun judul pembacaan kita pada saat ini yakni pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Adik-adik remaja yang sama-sama dikasihi Tuhan, dalam perikop bacaan kita pada pagi hari ini, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai pokok anggur. Pokok anggur. Nah, di mana kita adalah ranting atau carangnya. Dan Bapa adalah pemilik pohon anggur itu. Nah, sama seperti petani pada umumnya yang kita dapat lihat di Wasponda ini, ketika mereka menanam pohon, contohnya pohon coklat. Ketika petani menanam pohon coklat, mereka memiliki harapan suatu kala ia dapat memanen buah yang baik. Tidak menutup kemungkinan juga Allah mengharapkannya hal yang sama, di mana ketika Allah mengirimkan Tuhan Yesus untuk kita sebagai contoh dalam hidup kita, Ia berharap bahwa kita sebagai rantingnya dapat menghasilkan buah yang baik juga. Ketika kita bertanya, bagaimana kita menghasilkan buah yang baik? Cara kita menilai atau melihat bagaimana cara kita menghasilkan buah yang baik dapat diwujud nyatakan melalui tindakan kita. Tindakan kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu kita harus berusaha untuk menghasilkan buah yang baik, yang secara otomatis kita tidak dapat menghasilkan buah ketika kita terlepas dari pokok anggur yang baik. Sama seperti pohon, ketika rantingnya itu patah, otomatis ranting itu tidak menghasilkan buah lagi. Jadi, ketika kita berharap akan menghasilkan buah yang baik, kita harus tetap tinggal di dalam pokok pohon yang baik. Nah, lalu bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik dari Tuhan Yesus? Kita bisa lihat dari ayatnya yang keempat. Kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi, kuncinya adik-adik, ketika kalian berharap menghasilkan buah yang baik, kalian harus tinggal di dalam Tuhan. Nah, salah satu contoh buah yang baik yang dapat kalian nampakkan dalam kehidupan kalian adalah talenta kalian. Melalui talenta kalian, kalian dapat memuji memuliakan nama Tuhan. Dan itu adalah salah satu contoh yang baik. Contoh buah yang baik. Dan masih banyak hal lagi yang lainnya yang kalian bisa wujudkan sebagai buah yang baik yang kalian hasilkan dalam kehidupan kalian. Oleh sebab itu, adik-adik sekalian, mari kita tetap tinggal di dalam pokok yang baik, yaitu Yesus Kristus, dan mari kita menghasilkan buah-buah yang baik dalam sepanjang langkah kehidupan kita. Buah-buah yang baik yang kita hasilkan itu semata-mata untuk memuji, memuliakan nama
Allah Bapa di surga. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik remaja, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan kita, dan ketika keadaan membaik nanti baru kita kumpulkan kepada bendahara remaja. Sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita mengiringi persembahan kita dari pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur untuk segala berkat pengasihan-Mu di pagi yang indah ini. Nyata ya Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kiranya kami dapat menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik, yang bertujuan hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, beberapa menit yang lalu juga kami telah mengumpulkan uang kami sebagai persembahan. Kiranya Engkau memberkati agar persembahan yang kami kumpulkan ini dapat menjadi saluran penyebaran firman-Mu di tengah-tengah kami sekalian. Allah Bapa dalam sorga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami selama 1 minggu lamanya ke depan. Kiranya kami dapat berjalan sesuai dengan seluruh kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Inilah kami yang datang berseru hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Adik-adik remaja sekalian, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Shalom.